pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik semua, bersyukur karena hari ini kita dapat bertemu lagi di IHMPA Shalom Depok. Adik-adik, gimana nih kabarnya? Kakak harap adik-adik semua masih sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan dilayani oleh kakak-kakak yang ada di sekeliling kakak loh. Di sini ada Kak Tommy sebagai gitaris, ada Kak Diska sebagai Kak Jonis, ada Kak Dayu dan Kak Kezia sebagai liturgos. Kak, ingat nggak sih hari ini ada apa? Ada apa tuh Kak? Hari ini adalah hari ulang tahun Plakat Omongan kita loh. Yang biasa kita sebut dengan Plakat PKLU. Wah, hari ini HUT PKLU Kak. Iya Kak, kita ucapin bareng-bareng yuk. Ucapannya selamat ulang tahun Plakat PKLU, Tuhan Yesus memberkati. Kita ucapin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun PKLU, Tuhan Yesus memberkati. Biar kita jadi bersemangat, sekarang adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Kayaknya masih kurang semangat nih Kak. Biar kita lebih semangat lagi, kita nyanyi satu lagu pujian lagi yuk. Kita menyanyi dari Kedua Tanganku di medley dengan Jalan Serta Yesus. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk masuk ke dalam ibadah. Masih dalam posisi berdiri, kakak persilahkan adik-adik untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai.
Saat teduh selesai. Kita sudah masuk dalam ibadah ya adik-adik. Posisi berdirinya yang baik ya. Adik-adik, Allah sangat mengasihi dan menyayangi kita semua. Kasih-Nya besar dan sungguh ajaib. Sehingga Ia mau loh memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Wah, berarti kita harus selalu mengucap syukur ya adik-adik, karena Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi kita semua. Untuk itu, kita mau angkat satu pujian kembali dari Kidung Ceria 83, Karena Kasih-Nya Padaku. Adik-adik, sekarang kita akan menyatukan hati dan pikiran kita dalam doa pembukaan. Lipat tangannya, pejamkan matanya, serta tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena sudah memberikan pagi yang indah untuk kami. Sehingga pada hari ini kami akan melakukan ibadah pelayanan PA pada hari ini. Bapa, kami berdoa untuk adik-adik yang berada di rumah, agar bisa mengikuti ibadah dengan baik, dengan penuh semangat, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah juga kakak layan akan bawa firman, menjaga berkati agar bisa membawa firman dengan baik, dan adik-adik layan bisa mengerti akan firman-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, hari ini kita akan membaca Mazmur Pujian dari Mazmur 145, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Yang akan dibacakan oleh Kak Astrid. Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan 10 berbunyi demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Demikian pembacaan Mazmur Pujian hari ini. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bahkan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Wah, hari ini ketemu lagi sama Kariska di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPB Shalom Depok tanggal 11 Oktober. Udah lama banget loh Kariska tuh nggak ngajar kelas 1, 2, dan 3. Jadi hari ini Kariska mau ngajar kelas 1, 2, dan 3. Dengerin ya. Sebelum kita mulai firman kita hari ini, kita buka kitabnya. Kita buka dari kitab Hosea 6 ayat 1 sampai 3.
Ayo buka kitabnya, Kariska tungguin. Hosea 6 ayat 1-3. Hosea itu adanya di Perjanjian Lama. Udah? Kalau udah ketemu kitabnya, kita biarkan terbuka. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan yang boleh Engkau berikan kepada kami sepanjang malam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun tidur, dan sekarang kami mau beribadah. Kami mau mendengarkan firman-Mu juga. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami boleh hidup dengan manis dan boleh mendengarkan firman-Mu. Berkati juga Kariska yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan hamba-Mu ini hikmat bijaksana ya Bapa. Inilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hosea 6 ayat 1-3 yang begini bunyi. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Hosea 6 ayat 1 sampai ayat 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga. Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang pada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini Kariska mau cerita. Kariska mau tanya, di sini siapa yang pernah diomelin sama mama atau papanya? Ayo angkat tangan. Kariska pernah loh diomelin, makanya Kariska angkat tangan. Nah, kayak gambar di sebelah nih. Ini gambar mamahnya lagi ngomelin anaknya sampai anaknya nangis. Siapa di sini yang kalau diomelin tuh sampai nangis? Ayo angkat tangannya. Terus gimana sih Dek? Gimana sih rasanya diomelin? Pasti nggak enak ya adik-adik. Rasanya bete, rasanya sebel. Ih, kenapa sih mama ngomelin aku? Kadang sampai saking betenya, saking sebelnya, adik-adik sampai nangis. Pokoknya nggak enak deh diomelin itu, apalagi diomelinnya itu di depan orang banyak, di depan teman-teman kita, di depan umum. Pasti kita jadi malu banget. Bener kan? Nah, tapi kalau mama atau papa kita ngomel, itu biasanya ada sebabnya nggak sih? Nggak mungkin kan tiba-tiba mama ngomel nih ke kita. Tiba-tiba mama teriak-teriak, ngoceh, cerewet, cerocos aja terus. Pasti mama papa ngomel karena ada sebabnya. Biasanya yang pernah Kariska alamin atau yang Kariska tahu nih, mama papa kita ngomel itu karena kita bandel, atau karena kita nggak nurut, atau kalau kita dipanggil kita nggak langsung jawab. Bener nggak? Ayo ngaku. Pasti bener kan? Nah, contoh mama papa ngomel itu banyak banget adik-adik. Kariska kasih contoh ya. Biasanya kalau kita selesai mandi, kita mau pakai baju. Terus kita masuk kamar, kita cepet. Terus kita mau pakai baju. Kita lepas handuk kita, entah handuknya kita taruh di kasur, atau kita geletakin di lantai, atau kita taruh di bangku. Terus habis itu kita pakai baju. Selesai kita pakai baju, kita langsung main keluar kamar. Habis main langsung keluar kamar, kita langsung main sama teman-teman kita misalkan. Nah, handuknya kan nggak ditaruh lagi di tempatnya. Pasti mamahnya ngomel, pasti mamanya cerewet. Ya ampun, Ebi kok handuknya nggak ditaruh lagi di tempatnya. Nanti gini. Pasti mami kayak gitu. Pasti semua mama papa kita seperti itu. Terus contoh lagi, sekarang kan belajarnya online, pakai laptop atau enggak pakai handphone. Nah biasanya kalau udah selesai belajar, itu kadang tuh kita suka nggak ngerapihin buku, nggak ngerapihin
tempat pensil, pulpen, jadi semua berserakan di mana-mana. Biasanya mama tuh juga ngomel, karena ya ampun kok ini nggak diberesin ya. Kenapa sih kok nggak diberesin? Pasti langsung manggil, Jene sini, beresin dulu. Pasti kayak gitu. Nah, kenapa sih adik-adik mama papa tuh kalau ngomel, pasti mama papa tuh ngomel ada alasannya, ada sebabnya, nggak asal ngomel. Kayak tadi, kalau kita naruh handuk di kamar, nggak taruh lagi di tempatnya, nanti kasurnya jadi basah, kasurnya jadi lembab. Terus kalau udah lembab, bawa kuman, bawa virus, jadinya bikin kita sakit. Atau enggak kayak tadi, habis belajar, peralatannya enggak dirapihin ke tempatnya. Jadinya nanti kalau ada PR atau nanti kalau kita mau nulis lagi, kita bingung tuh. Bingung nyarinya kemana. Aduh, aku tadi terakhir naruh di mana ya? Aku lupa. Kayak gitu. Pasti tuh mama ngomel. Kenapa sih adik-adik mereka harus ngomel sama kita? Ada yang tahu nggak jawabannya? Nah, mereka ngomel sama kita karena mereka sayang sama kita. Mereka nggak mau kita terluka, nggak mau kita jadi sakit. Seperti itu. Terus, Kariska kasih contoh lagi. Kalau misalkan ada adik-adik nih yang cowok-cowok, kan suka tuh main bola di ruang tamu atau di dalam rumah. Nah, biasanya tuh yang main bola yang benar adalah di ruang terbuka, di halaman depan rumah atau di lapangan dekat rumah atau lapangan komplek. Bukan di dalam rumah. Kalau kita main di dalam rumah, nanti bisa kena vas bunganya mama atau enggak bisa kena kaca. Kalau udah kena vas bunga mama atau kena kaca atau kena apapun, itu bisa jadi pecah. Nah, pecahannya itu kalau kena kita, kalau keinjek, itu bisa bikin kita berdarah. Nggak hanya ngerugiin diri kita, tapi bisa juga ngerugiin orang lain. Bisa juga yang kena adek, atau enggak yang kena kakak, atau enggak yang kena mbak, kayak gitu. Nah, pasti mamanya ngomel. Pokoknya kalau mama papa kita ngomel, itu semua bukan mau bikin kita sebel. Bukan mau bikin kita jadi bete. Tapi karena mereka sayang banget sama kita. Mereka nggak mau kita sakit, mereka nggak mau lihat kita terluka. Nah, bentuk omelan dari mama dan papa itu adalah sama dengan bentuk kasih sayang mereka. Jadi, kalau kita diomelin, atau kalau kita dihukum, itu adalah bentuk kasih dari mama papa kita. Sama seperti Tuhan Yesus adik-adik. Kan tadi bacaannya dari kitab Hosea. Nah, zaman dahulu juga ada nabi namanya Hosea. Nih ilustrasinya. Ini ilustrasi contoh nabi Hosea. Tugasnya nabi apa sih? Tugasnya nabi adalah untuk memberitakan firman Tuhan. Gitu. Tapi di tempat tinggalnya Nabi Hosea, jemaatnya tuh pada nggak nurut, mereka berbuat jahat, mereka melukai hati orang lain. Yang paling utama adalah melukai hati Tuhan Allah. Nah, karena jemaatnya ini pada nakal dan bandel-bandel, akhirnya Allah kasih hukuman buat mereka. Allah kasih hukuman bukan berarti Allah nggak sayang sama mereka. Allah kasih hukuman malahan karena Allah begitu sayang banget sama umatnya, sama kita. Itu adalah salah satu bentuk kasih dari Allah. Melalui hukuman juga kita diingatkan nih supaya kita selalu taat sama perintah dari Tuhan. Supaya kita juga melakukan hal yang baik dan melakukan hal yang benar. Contoh hal yang baik tuh kayak gimana sih Kariska? Contoh hal yang baik yang paling mudah yang bisa adik-adik lakukan adalah 1. Dengerin apa kata mama atau papa. Yang kedua, nurut sama mama atau papa. Yang ketiga, rajin baca Alkitab. Yang keempat, rajin berdoa. Yang kelima, rajin ikut IHMPA. Dan masih banyak lagi hal-hal baik yang bisa kita lakukan.
Tapi kelima hal yang tadi Kariska sebutin adalah hal paling mudah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari loh adik-adik. Itu semua kita lakukan demi kebaikan kita dan juga untuk menyenangkan hati Tuhan Allah. Kan kita anak-anaknya Tuhan. Masa kita nggak mau sih nyenengin hatinya Tuhan? Ya kan? Bener kan? Nah, tadi di awal ibadah, Kak Dayu dan juga Kak Eca udah nyebutin kalau hari ini adalah hari ulang tahun PKLU. Sebenarnya ulang tahunnya tuh besok, tanggal 12 Oktober. Tapi kita merayakannya hari ini. PKLU apa sih, Kak? Kalau kita PLKTA, pelayanan anak. Nah, kalau PKLU itu persekutuan kaum lanjut usia atau yang isinya itu adalah oma dan opa kita. Dalam rangka HUT oma dan opa ini, kita diajak untuk belajar dari mereka. Mereka tekun untuk terus percaya sama Tuhan Yesus sampai mereka tua loh sekarang. Itu yang bisa kita contoh dari mereka, yaitu untuk tetap tekun di dalam Tuhan. Kita ucapin selamat ulang tahun yuk. Ikutin Kariska ya, kayak gini. Selamat ulang tahun PKLU GPIB, Tuhan Yesus memberkati. Ya gitu ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun PKLU GPIB, Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk aktivitas hari ini, Kariska mau kasih pertanyaan. Nanti pertanyaannya bisa adik-adik lihat di grup WhatsApp LKTA. Di situ juga udah ada panduannya. Jangan lupa minta tolong mama dan papa ya. Oh iya adik-adik, mulai hari ini adik-adik kalau sudah selesai ibadah harus absensi. Nah, absensinya kayak gimana nih Kariska? Absensinya adik-adik boleh komen di kolom komen di bawah, di kolom komen YouTube. Caranya adalah, contohnya ya, Kariska kasih contoh. Rizka kelas 3 sudah ikut ibadah. Kayak gitu ya adik-adik. Jadi sebutin nama, sebutin kelas, dan bilang kalau kalian sudah ikut beribadah. Jangan lupa ya. Sekian cerita Kariska hari ini. Semoga adik-adik bisa mengerti dan paham atas firman hari ini. Walaupun kita diomelin sama mama, atau sama papa, atau sama ibu guru, percayalah kalau itu adalah bentuk kasih sayang dari Tuhan. Amin. Stomp your feet. Stomp, stomp, stomp your feet. Swing, swing, swing your arms. Swing, swing, swing your arms. Dance everybody and sing with me. Dance everybody and sing with me. Na na na, I'm so happy. Oh so happy. Sing with me. Na
kita udah sampai di penghujung ibadah. Tadi kita udah nyanyi, kita udah dengerin firman Tuhan, kita udah kasih persembahan. Sekarang waktunya kita menutup ibadah hari ini dengan berdoa. Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas ya adik-adik. Mengerjakan aktivitas adalah salah satu bentuk tekun di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih banyak Tuhan untuk berkat-Mu sehingga kami sudah boleh menyelesaikan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kau berkati ya Tuhan ibadah kami supaya layak di hadirat-Mu. Berkati juga kami yang sudah mendengarkan firman-Mu supaya kami boleh terus tekun di dalam Engkau dan kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami juga dalam sekolah kami, berikan kami selalu kesehatan, kekuatan, hikmat, dan bijaksana, supaya kami dapat menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Berkati juga aktivitas kami selanjutnya, supaya kami dapat melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.